Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Baik, kita jumpa lagi dalam materi laporan keuangan pemerintah pusat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan prinsip akuntansi pelaporan keuangan pemerintah pusat, asumsi dasar dan karakteristik kualitatif laporan keuangan, dan jenis-jenis laporan keuangan pemerintah pusat berbasis akrual. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Pertama adalah basis akuntansinya, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar. Kita bahas satu persatu. Yang dimaksud dengan basis akuntansi, basis akrual, untuk pengakuan pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Kemudian basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan. Entitas diperkenankan menggunakan basis akrual sepenuhnya, namun tetap menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis kas. Ini dua basis yang digunakan di dalam pelaporan keuangan akuntansi pemerintah pusat. Jadi basis akrual untuk pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas, sementara LRA, belanja, dan pembiayaan menggunakan basis kas. Berikutnya nilai historis. Aset. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan, consideration, untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. Prinsip yang kedua adalah realisasi. Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasi melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi pada periode tersebut. Prinsip penandingan pendapatan belanja tidak mendapat penekanan seperti di dalam akuntansi komersial. Kemudian berikutnya adalah substansi mengungguli bentuk formal, substance over form. Ini peristiwa harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas saja. Berikutnya adalah prinsip periodisitas. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan, sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, namun periode bulanan, triwulan, dan semesteran juga dianjurkan. Konsistensi. Perlakuan akuntansi yang sama harus ditetapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas. Prinsip konsistensi internal. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat metode yang baru diterapkan menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Jadi dengan konsistensi ini bukan berarti kemudian metode akuntansinya tidak boleh berubah. Boleh, sepanjang metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat metode yang baru diterapkan menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode harus diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan lengkap, full disclosure. Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Jadi dalam hal ini, informasi yang terkait dengan laporan keuangan harus diungkapkan secara penuh sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa ditutup-tutupin. Kemudian adalah penyajian wajar.
Dalam penyajian, dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas diperlukan pertimbangan sehat yang mengandung unsur-unsur kehati-hatian pada saat melakukan perakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Jadi bisa disimpulkan di sini disajikan secara wajar. Berikutnya adalah asumsi dasar. Yang pertama adalah asumsi kemandirian entitas. Setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Jadi di sini unit yang menyusun anggaran itu juga sekaligus sebagai unit pelaporan atas anggaran yang sudah disusunnya sebagai bentuk dari pertanggungjawaban. Asumsi kesinambungan entitas. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. Berikutnya adalah asumsi keterukuran dalam satuan uang. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kejadian yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Berikutnya adalah karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ada 4 dari karakteristik laporan keuangan pemerintah. Yang pertama adalah relevan. Dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan memprediksi masa depan, sehingga menegaskan mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan yaitu harus memiliki manfaat umpan balik, feedback. Jadi bisa diberikan umpan balik. Kemudian memberikan atau memiliki manfaat yang prediktif. Berikutnya juga dikatakan relevan ketika disajikan tepat waktu, dan yang terakhir adalah lengkap. Karakteristik berikutnya yaitu dapat diperbandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun secara eksternal. Berikutnya adalah andal. Informasi laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, sehingga menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal mempunyai karakteristik penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netral. Berikutnya adalah dapat difahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat difahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batasan pemahaman para pengguna. Berikutnya adalah kendala informasi yang relevan. Setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan atau karena alasan kepraktisan. Materialitas. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas saja. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.
Pertimbangan biaya dan manfaat, cost and benefit-nya. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional. Berikutnya adalah jenis-jenis atau unsur laporan keuangan pemerintah berbasis akrual. Yang pertama, laporan pelaksanaan anggaran atau budget report. Ini terdiri dari laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan SAL, selisih anggaran lebih, yang hanya dibuat oleh Bendahara Umum Negara. Laporan finansial terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas. Untuk laporan arus kas juga hanya dibuat oleh Bendahara Umum Negara, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan. Berikutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Kita bahas satu persatu. Laporan realisasi anggaran. Ini merupakan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam bentuk periode pelaporan. Struktur dan isi. Pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus defisit LRA, pembiayaan, kemudian sisa lebih kurang pembiayaan anggaran SILPA atau SIKPA. Laporan realisasi anggaran kira-kira bentuknya adalah seperti ini. Terdiri dari pendapatan negara dan hibah, kemudian A1-nya penerimaan negara, kemudian turun lagi menjadi penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak. Nanti di sini di penerimaan perpajakan dirinci lagi, di penerimaan negara bukan pajak dirinci lagi, kemudian hibah juga seperti itu. Ini jumlah pendapatan dan hibah. Berikutnya adalah belanja negara. Belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Yang nanti di bawah masing-masing belanja ini juga akan dirinci lebih detail lagi. Kemudian kolom di sini adalah ini anggarannya yang kita ambil dari DIPA. Kemudian ini adalah realisasi dalam bentuk satuan mata uang, dan di sini adalah prosentase realisasinya. Seperti itu. Berikutnya adalah laporan perubahan SAL. Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibanding dengan tahun sebelumnya. Sebenarnya laporan perubahan SAL ini mirip dengan laporan returning atau laporan laba ditahan di perusahaan korporasi. Jadi isinya kalau kita lihat ini kopnya tentunya, kemudian di sini ada saldo anggaran lebih awal diambil dari periode sebelumnya, kemudian penggunaan SAL sebagai pembiayaan tahun berjalan, kemudian di sini adalah dikurangkan, ketemulah sisa lebih kurang pembiayaan anggaran SILPA-SIKPA. Kemudian ditambahkan antara kolom 3 dan 4, di sini penambahannya. Kemudian di sini dipengaruhi oleh koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Kalau ini bisa menambah atau mengurangi tergantung kasusnya seperti apa. Kemudian lain-lain dan ketemulah saldo anggaran lebih akhir yang merupakan penjumlahan dari baris ke-5, 6, dan 7. Jadi kalau kita lihat struktur dan isinya kira-kira di sini adalah seperti yang barusan saya sampaikan ya. Ada saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan,
koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan saldo anggaran lebih akhir. Berikutnya adalah laporan operasional. Laporan operasional merupakan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan. Bentuknya adalah seperti di samping ini. Laporan operasional ini kalau di laporan keuangan mirip dengan laporan laba rugi sebenarnya. Jadi di sini menggambarkan kinerja selama suatu periode. Jadi di KOP-nya itu tertulis untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1 misalnya. Kita coba lihat isinya apa saja. Di sini ada urean, di sini ada jumlah. Yang pertama adalah kegiatan operasional. Terdiri dari pendapatan perpajakan, pendapatan negara bukan pajak, pendapatan hibah, kemudian jumlah pendapatan operasional. Berikutnya adalah beban operasional, ada beban pegawai, persediaan, barang dan jasa, pemeliharaan, perjalanan dinas, barang untuk diserahkan kepada masyarakat, bantuan sosial, penyusutan dan amortisasi, penyisian piutang tak tertagih, beban lain-lain. Setelah semuanya dimasukkan bebannya, kita jumlahnya ketemu jumlah beban operasional. Jadi akun yang digunakan di sini beban ya, bukan belanja. Ini adalah beban. Ketemu jumlah beban operasional, kemudian kita kurangkan dari pendapatan, ketemu surplus defisit dari kegiatan operasional. Berikutnya masih kelanjutan dari LO. Tadi sudah ketemu surplus defisit dari kegiatan operasional. Kemudian di sini ada surplus defisit pelepasan aset non lancar. Pendapatan pelepasan aset non lancar, beban pelepasan aset non lancar, ketemu surplus defisit pelepasan aset non lancar. Kemudian surplus defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Ada pendapatan dari kegiatan non-operasional lainnya, beban dari kegiatan non-operasional lainnya, kita selisihkan ketemu surplus defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Kita jumlahkan jumlah surplus defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Berikutnya adalah pos luar biasa. Ada pendapatan luar biasa, ada beban luar biasa. Kita selisihkan, ketemulah jumlah surplus defisit dari pos luar biasa. Setelah itu, ketemulah surplus defisit LO. Seperti itu. Berikutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Ini adalah laporan perubahan modal kalau di perusahaan komersial gitu ya. Ini adalah sebuah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibanding dengan tahun sebelumnya. Coba kita lihat strukturnya. Karena ini juga menggambarkan kondisi selama 1 tahun, makanya judulnya juga untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember bla bla bla. Kolomnya apa saja? Di sini ada urean, di sini jumlah. Diawali dengan ekuitas awal diambil dari laporan perubahan ekuitas tahun lalu atau dari neraca juga bisa. Kemudian ada surplus defisit LO yang diambil dari laporan LO. Kemudian kalau ada dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi kesalahan mendasar. Contohnya di sini ada koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, koreksi nilai tetap non-revaluasi, kemudian lain-lain. Ketemulah transaksi antar entitas. Gitu ya. Ini kemudian adalah transaksi antar entitas. Berikutnya kenaikan penurunan ekuitas. Ini karena dari penjumlahan di sini ya, penjumlahannya. Kemudian di sini terakhir adalah ketemu ekuitas akhir. Berikutnya adalah laporan arus kas. Laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah selama periode tertentu. Jadi kalau kita lihat, pembagian aktivitas di dalam laporan arus kas ini sama antara perusahaan komersial dengan pemerintah. Jadi terbagi dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Hanya saja kalau dulu di akuntansi komersial kita mengenal aktivitas non-kas, di sini kita menyebut sebagai transitoris.
yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir pada kas pemerintah selama periode tertentu. Isinya ya terdiri dari 4 aktivitas tadi. Coba kita lihat. Baik, ternyata di slide saya belum ada untuk laporan arus kasnya. Nanti bisa Anda tambahkan, nanti bisa Anda lihat di standar akuntansinya secara langsung. Di sini ada di PSAP 03A untuk formatnya, gitu ya. Berikutnya adalah terkait dengan neraca. Ini merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Kita coba lihat strukturnya. Terdiri dari aset lancar, di sini ada kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, piutang, PNBP, persediaan. Kemudian aset tetapnya ada tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan. Kemudian total asetnya berapa, diikuti dengan kewajiban jangka pendek, uang muka dari KPPN, hutang kepada pihak ketiga. Total kewajiban berapa? Kemudian di sini ekuitas yang diambil dari LPE. Berikutnya total kewajiban dan ekuitas yang seharusnya sama jumlahnya dengan total aset. Kalau tidak sama berarti kita ada yang kurang sesuai. Dan untuk neraca pemerintah ini selalu menggambarkan komparatif seperti ini. Selalu menggambarkan 2 tahun. Berikutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Merupakan penjelasan, naratif, atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan lainnya, sehingga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan. Isinya apa? Penjelasan atau daftar terinci dan sistematis atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, neraca, LO, dan LPE. Nah, kira-kira isinya seperti ini. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Berikutnya, informasi tentang kebijakan fiskal, keuangan, dan ekonomi makro. Berikutnya, ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Berikutnya, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kewajiban-kewajiban penting lainnya. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Nah, ini adalah keterkaitan antar unsur laporan. LO disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual, sehingga penyusunan LO, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di sini kalau kita lihat dari basis kas itu, hasil laporannya adalah LRA, Silpa Sikpa, laporan perubahan SAL. Kemudian dari basis akrual itu laporan keuangannya adalah LO, surplus defisit LO, laporan perubahan ekuitas, ini menunjukkan perubahan ekuitasnya, kemudian adalah neraca. Nah, demikian teman-teman pengantar diskusi kita terkait dengan LKPP. Silahkan disimak terlebih dahulu dan setelah ini kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih.